Santapan Harian Selasa 30 Maret 2021. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Injil Yohanes pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-28 hingga ayatnya yang ke-38a. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Mari Tuhan, berfirman-Lah. Hati kami siap untuk Engkau bentuk. Jadikanlah kami seperti Samuel kecil yang taat mendengar panggilan dan firman-Mu. Di dalam nama-Mu yang indah, Kristus Yesus, Sang Firman yang hidup, kami memohon. Amin. Yohanes 18 ayat 28 sampai 38a. Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu, supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, "Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini?" Jawab mereka kepadanya, "Jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu." Kata orang-orang Yahudi itu, "Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang." Demikian hendaknya supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Sahabat Santapan Harian, check and recheck. Secara harafiah artinya mengecek dan mengecek ulang. Tentu maksud dari ungkapan itu adalah supaya orang selalu mengecek dan mengecek lagi atas sesuatu. Bisa jadi hal itu berkaitan dengan persiapan suatu acara atau perjalanan. Bisa pula berkaitan dengan kebenaran sebuah informasi yang diterima. Hal terakhir inilah yang sedang dikorek oleh Pontius Pilatus dalam perikop bacaan kita. Tampak dia tidak senang menangani kasus ini. Buktinya, dia berusaha mengembalikan kasus ini kepada orang-orang Yahudi.
Namun ketika hal ini tidak dapat dilakukan, yang diperbuat oleh Pontius Pilatus adalah melakukan check and recheck. Dia menanyai Yesus secara pribadi, 4 mata. Dia mengecek kebenaran berita yang dia dengar mengenai status Yesus sebagai raja orang Yahudi. Setelah mengintegrasi Yesus, Pontius Pilatus tetap tidak paham mengenai maksud Yesus, tetapi ia cukup bijaksana. Sekalipun pada akhirnya Pontius Pilatus menyerah pada tuntutan orang Yahudi, tetapi dia tidak serta-merta menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Dia tidak begitu saja percaya kepada tuduhan yang dilancarkan oleh orang Yahudi. Dia mau memutuskan secara objektif setelah mendengar dari sisi Yesus pula. Walaupun akhirnya dia menyerah pada tuntutan massa yang jelas salah, Pontius Pilatus melakukan salah satu kewajiban seorang pemimpin dalam memutuskan suatu perkara. Check and recheck. Pada masa kini, informasi beredar sedemikian cepat. Hanya dengan mengandalkan satu jari, satu informasi bisa beredar dengan mudahnya di media sosial melalui smartphone, tanpa terbatas ruang lagi. Tak jarang, informasi palsu dan meresahkan pun turut beredar. Karena itu, kita perlu selalu check and recheck sebelum turut mengedarkan informasi. Jangan sampai kita menghakimi orang lain berdasarkan informasi palsu. Jangan sampai pula orang lain celaka ataupun resah karena informasi yang keliru. Selalu kita lakukan check and recheck sehingga informasi yang kita sebar pasti benar, baik, dan yang penting berguna. Mari kita berdoa. Kami mohon hikmat bijaksana dari-Mu Tuhan untuk melalui hari demi hari dengan bijak dan menjadi berkat bagi sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.